Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang pada saat ini kembali mengaruniakan kita kehidupan baru dan menyiapkan hari baru bagi kita. Di pagi ini, mari kita sejenak berhenti dari segala kesibukan, membuka hati untuk mengingat kembali kesetiaan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Sebab orang yang mengingat kasih setia Tuhan akan memiliki kekuatan untuk melangkah dengan penuh pengharapan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 85. Ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa, mohon hikmat untuk membaca merenungkan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena pagi ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk membawa seantero kehidupan kami sebagai ucapan syukur yang hidup di hadapan-Mu. Seraya dengan itu Tuhan, kami siap untuk dipenuhi kasih karunia-Mu melalui firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani segala kesibukan kami hari ini. Ya Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang akan menghalangi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapa, ini penyerahan kami, ampuni dosa kami dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Itulah pembacaan dan perenungan kita. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Doa mohon damai atas Israel. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan pada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala amarah-Mu, telah meredahkan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan buanglah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami pertolongan-Mu. Amin. Mengingat kesetiaan Tuhan, itulah tema kita saat ini. Saudara, jika kita diberi kesempatan untuk memilih ingatan apa yang ingin kita simpan dalam pikiran kita, tentu hampir semua orang akan memilih untuk menyimpan kenangan yang baik dan yang menyenangkan. Namun kenyataannya tidak demikian. Dalam kehidupan ini, ingatan tentang masa-masa kelam seringkali justru terus muncul dan terkadang menghantui kita. Mazmur 85 lahir dari ingatan pemazmur tentang masa-masa sulit yang penuh dan yang pernah dialami, baik dalam kehidupan bangsa Israel maupun dalam mengalami pengalaman bersama dengan nenek moyang mereka. Namun yang menarik, bahwa di tengah ingatan tentang masa kelam itu, pemazmur justru melihat karya Tuhan yang memulihkan umat-Nya. Pemazmur berkata, Engkau telah memulihkan keadaan Yakub, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Mereka melihat bagaimana Tuhan menolong, mengampuni, dan memulihkan kehidupan mereka. Karena itu, ketika mereka kembali menghadapi kesulitan,
mereka mengingat kembali karya Tuhan di masa lalu. Ingatan itu menjadi dasar pengharapan bahwa Tuhan yang pernah menolong mereka dahulu akan kembali menyatakan pertolongannya. Saudara yang diberkati Tuhan, benar bahwa kenyataan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan kita. Ada masa sulit, kegagalan, pengalaman yang tidak menyenangkan, dan kita sering berusaha melupakan pengalaman yang menyakitkan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat dengan cara yang berbeda. Dalam pengalaman yang sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus bekerja di dalamnya. Ingatan tentang pertolongan Tuhan di masa lalu akan menumbuhkan pengharapan dalam hati kita hari ini, bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan yang dahulu nyata dalam kehidupan kita akan terus dinyatakan dalam setiap musim kehidupan kita. Ia menyediakan jalan, kekuatan, dan pertolongan bagi kita untuk melewati semuanya itu. Amin. Mari kita bersatu menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami melihat ke belakang, kami menyadari bahwa begitu banyak pertolongan-Mu yang telah kami alami. Ampunilah kami apabila kami lebih sering mengingat persoalan daripada mengingat kesetiaan-Mu. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu bahwa tanpa kasih setia-Mu, kami tidak dapat menikmati kehidupan kami. Karena itu Bapa, perkenankan kami berdoa bagi pribadi lepas pribadi kami, bahkan juga bersama dengan keluarga kami. Kiranya rumah tangga kami menjadi tempat pertumbuhannya kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Kami menyerahkan pengharapan kami Tuhan bagi anggota jemaat-Mu yang sedang sakit, lemah, berduka, bergumul dengan persoalan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, ataupun masalah-masalah dalam keluarga. Jamalah dengan tangan kasih-Mu Tuhan, dan berikanlah kekuatan baru. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan, baik jemaat di mana kami berada, pun segenap gereja-Mu di muka bumi ini. Kiranya tetap setia memberitakan Injil dan menjadi saksi kasih Kristus di tengah dunia ini. Kami menyerahkan keberadaan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap diberkati, diberikan hati yang selalu gembira. Kami serahkan perjuangan-perjuangan kami Tuhan di dalam menjalani hari ini, bahwa seluruh aktivitas kami berada di dalam tuntunan kasih Tuhan, sehingga setiap langkah kami jauh dari mara bahaya. Tetapi jikalau ada banyak tantangan, kami percaya bersama Tuhan kami akan dapat melaluinya. Tetap jadikan kami saluran berkat bagi sesama kami. Ini kami Tuhan yang datang bersyukur bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat menjalani segala aktivitas pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Tetaplah mengingat kesetiaan Tuhan, sebab dari sanalah lahir pengharapan, kekuatan, dan sukacita yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.